Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osidu Setiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, sekarang saya lagi ada di Desa Trusmi Kulon. Sekarang saya sedang melakukan survei lapangan tentang BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Kali ini saya sudah bersama pengurus Desa Trusmi Kulon. Boleh bisa dikenalkan dulu Pak? Siapa? Ya, nama saya Ahmad Yusron. Di sini sebagai Kepala Urusan Perencanaan. Kali ini saya akan menanyakan tentang BUMDes di Desa Trusmi Kulon. Sebelumnya sejak kapan sih Pak BUMDes ini sudah dibentuk? Kalau untuk pembentukannya waktu itu dibentuk di akhir tahun 2016 ya. Nah, itu kan baru pembentukan. Nah, untuk aktif BUMDes aktifnya itu di awal-awal tahun 17-an. 2018 itu BUMDes sudah aktif lagi di Desa Trusmi Kulon. Nah, didirikannya itu oleh siapa ya Pak? Didirikannya jelas karena BUMDes ini kan milik saya, jadi pembentukannya juga ya oleh aku selaku pimpinan di sini dengan artinya itu peraturan itu. Kalau di prosesnya melalui Ya, istilahnya itu dari Paku. untuk strukturnya itu bagaimana? Kalau strukturnya di BUMDes Trusmi Kulon itu masih sederhana ya, karena kita belum berkembangnya masih baru awal-awal ya, jadi cuma di ininya itu hanya ketua, bendahara, sekretaris sama ya seksi-seksi aja gitu, cuma sekitar ada 4 orang lah. Nah, modal yang didapatkan itu dari mana? Kalau sementara modal BUMDes ini berasal dari desa ya, karena dari pemerintah yang di untuk desa kemudian dari dana desa kita alokasikan sebagian itu untuk modal di BUMDes, belum ada modal dari yang lain, hanya dari dana desa itu sementara. Ada nggak sih kalau buat ngomongin untuk tarik investasi dari luar itu ada nggak rasanya? Ya kalau rencana itu kan ya pasti ada ya, cuma kan karena sekarang kan BUMDesnya itu masih bisa dikatakan skalanya itu ya masih modalnya juga masih kecil ya, jadi bergeraknya juga masih dalam satu bidang gitu, hanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam gitu. Tapi sementara ya belum ada yang simpan sih, yang nabung itu belum ada, makanya ya dipinjamkan itu ke orang-orang warga yang punya usaha gitu. Kalau ini kan diputuskan banyak yang seperti jadi berarti masih kalau untuk rencana modal salah satu pengusaha batu untuk dikeluarkan dari diri sendiri. Ya, itu merupakan salah satu impian juga ya, dari khususnya dari kami yang di pemerintah desa sini ya, karena Trusmi itu kan merupakan keinginan desa yang dengan baiknya ya. Alangkah harusnya ketika BUMDes bisa mengembangkan cara apa yang sudah ada di sini ya, misalnya kita bentuk koperasi batik ataupun showroom yang di situ kita bisa menampung para pengrajin gitu ya, pengrajin kecil yang membuat batik. Nah, kita bisa pasarkan melalui BUMDes gitu. Bahkan untuk ya kalau saat ini ya, karena persaingan itu kan golongannya showroom yang udah gede ya, otomatis ya kita yang masih modalnya kecil ya kalah saing lah kalau kita bergeraknya ke situ. Makanya kita di sedikit saja kita di satu bidang dulu. Nah, kita sudah berkembang ya kita akan itu lah misalnya untuk memajukan kami sendiri. Jadi selama ini udah banyak yang pinjam ke desa gitu. Iya, udah ada ya, udah berjalan sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Selama ini ya alhamdulillah gitu. Penting nggak sih pendidikan BUMDes buat desa-desa ini? Ya, jelas sangat penting ya, karena BUMDes itu kan sudah merupakan program dari pemerintah juga ya, karena BUMDes ini kan yang ini itu ingin melanjutkan desa ya, desa ketika ada BUMDes modalnya udah gede terus sudah berjalan bagus lah gitu, otomatis kan nanti ada pendapatan dari desa yang bisa dinikmati oleh desa itu sendiri gitu. Jadi ya sangat-sangat penting gitu dengan BUMDes ini untuk pendapatan juga ya, kemajuan masyarakat. Habisnya perlu diperhatikan agar BUMDes terus berkembang. Yang perlu diperhatikan ya, karena yang untuk di sini sendiri ya, di Desa ini kan masih jarang ya orang yang mau bisa memajukan desa gitu. Apalagi kan ini BUMDes kan yang maunya itu harus serba apa ya, misalkan online ya, untuk pembukuan atau bahkan itu harus dia kan harus bisa komputer. Nah, itu kan masih jarang gitu kan orang yang mau bekerja terus bisa komputer juga. Nah, kendalanya di situ banyak pengurus yang dia masih awam lah dengan komputer gitu, jadi agak susah juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau untuk permodalan ya, karena itu dia ketika kita usahanya juga belum masih kecil ya, otomatis ketika kita modalnya dari desa juga digelontorkan yang gede juga. Nah, itu kan takutnya kan belum bisa maksimal ya, jadi kita sesuai dengan perkembangan BUMDes
lihat lah ya di desa itu udah seperti apa kita udah maju sih. Saya yakin ya di desa-desa lain juga udah banyak tuh itu ketika Bumdes sudah maju ya banyak orang yang mau investasi juga gitu. Tapi kan ini kan belum banyak ya masyarakat lokal karena mungkin kurang disosialisasikan atau seperti apa itu? Bukan kurang disosialisasikan ya karena ya kembali lagi di permodalan yang masih kecil ya, sedangkan ini kan orang tahunya kan Bumdes itu di simpan pinjam ya. Nah, kita simpan pinjam kan kalau orang pinjam kan pasti banyak nih yang pengen pinjam nih. Sebenarnya sih udah banyak yang pengen pinjam, cuma kan itu dia pengusaha itu benar-benar selektif gitu dalam memilih nasabahnya gitu. Jadi kita belum mau untuk up juga. Iya, ketika ya padahal kita udah bikin brosur apa tapi kan ada masih sekitar yang di desa itu sini aja gitu yang boleh pinjam lah karena kan banyak yang saya pengen pinjam tapi ya kendalanya banyak juga gitu. Iya, belum terlalu besar lah itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ada nggak sih pesan atau harapan buat anak-anak muda yang sekarang itu peran serta dalam memajukan desa melestarikan lingkungan sosial? Iya, ya untuk para anak muda termasuk saya juga ya, di desa ini kan masuknya itu angkatan muda ya. Kalau dulu kan para desa itu kan pada ya udah sepuh lah. Sekarang banyak pembaruan pekerjaan, peraturannya juga itu di ini kan ketika udah 60 tahun kan harus pensiun, karena itu kembali lagi sekarang ini bukan zaman ya, zaman ini sudah serba modern, serba mengimbau pada para anak muda, ya lah kita bareng-bareng memajukan desa, kita jangan malu untuk memajukan desa, apalagi ya di desa kita sendiri gitu. Karena saya sendiri, ya awalnya saya juga ya nggak ngerti desa itu apa kan, tapi ketika ada niatan dia untuk memajukan desa, ya udah kita jangan separuh-paruh lah ketika mau memajukan desa bagi desa kita sendiri gitu. Terus kita berinovasi aja untuk supaya bisa memajukan desanya masing-masing gitu. Tidak harus menjadi perangkat desa atau pengurus desa ya. Semua orang juga itu bisa bareng-bareng untuk memajukan desanya. Misalkan kalau anak muda yang kuliah di apa ya di tentang pemasaran kan, akhirnya kita bisa kerjasama dengan muda bagaimana memajukan. Iya, nah itu sih ya, itu seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja Pak ya yang saya tanyakan. Terima